Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Di video ini kita akan membahas mengenai ini, prefix API, kenapa bisa ada di URL. Kemudian kita akan merapikan tampilan dari JSON kita, hasil kembalian ya, dengan menggunakan Eloquent API Resource. Ya, jadi Laravel ada menyediakan API Resource ya untuk mengembalikan data dalam bentuk JSON. Nah, kita bisa gunakan API Resource ini. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, prefix API ini. Nah, kita ke codingan. Kemudian di codingan kita cari file root service provider yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, scroll ke bawah bagian method boot ini. Di sini ada middleware API. Nah, disinilah API kita digunakan atau prefix API didapat. Jadi ini untuk yang web. Yang ini ya aplikasi biasa. Jadi kalau kita ingin menggunakan API misalnya versi kedua, kita bisa membuatnya seperti ini. Nah, oke. Dan kita simpan, lalu kita coba jalankan. Ini lokal dengan API yang biasa, yang sebelumnya ya. Kita klik. Nah, not found. Kemudian, kita rubah di sini. Ya, kita edit aja, edit. Nah, edit. Misalnya API versi 2. Oke, ini API versi 2. Lalu kita save. Oke, kita tes. Nah, dia sudah dapat dengan versi 2. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi di sini ya kita kembalikan saja. Atau misalnya kita ingin buat seperti ini bisa. Lalu ini misalnya versi 2. Kemudian ini kita buat misalnya versi 2. Nah, kita tinggal buat file API underscore v2 ini titik php. Ya, kita simpan di root. Ya, jadi seperti ini kegunaan dari prefix API ini. Kita bisa custom sesuai dengan aplikasi REST API yang kita mau bangun. Oke, nah ini kita karena tidak pakai, kita ini aja kembalikan. Oke, lalu ini kita kembalikan. Ya, sudah kembali, kita tes. Oke, begitu sedikit mengenai REST API ini, prefix API. Semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya untuk API resource-nya. Pada codingan kita, ini kita close. Nah, di sini kan kita menggunakan response JSON nih. Ini kan. Nah, kita mau menggunakan API resource. Nah, di sini kita buka terminal. Kemudian kita buat PHP artisan make resource. Kita buat kategori resource. Lalu kita enter. Nah, maka dia akan membuat sebuah folder yang namanya resource di folder HTTP sini, kategori resource. Nah, kita bisa buka. Ya, kemudian di sini, nah kita ingin mengembalikan apa nih? Yang kita mau kembalikan atau kita mau buat apa saja yang muncul di sini. Ya, misalnya ID dan name kategori ya. Created dan update, nah ini kita tidak usah tampilkan. Ini kita hapus, lalu kita buat array. Oke, ini kita rapikan. This name kategori. Oke. Nah, setelah kita simpan, kita kembali ke controller. Lalu misalnya di sini kita komen saja, berikan komen. Lalu kita buat di sini return kategori resource collection, misalnya data.
Oke, kita simpan. Nah, lalu kita tes send. Ya, kita bisa lihat hasil yang dikembalikan yaitu berupa objek dan ada data, dan datanya hanya ID, name, kategori. Jadi created dan update tidak muncul ya. Oke. Dan selain itu, kita juga bisa memanipulasi data sebelum dikembalikan, sebelum ditampilkan seperti ini. Kita lihat kategori resource-nya. Nah, di sini misalnya kita tambahkan sebuah kalimat, misalnya nomor. Atau ya nomor ini mungkin dikali 10. Kita simpan. Kita tes. Running. Ya. Nah, 10, 20. Ya, ini contoh sederhana, teman-teman bisa gunakan untuk misalnya mengembalikan dalam bentuk format uang. Nah, bisa di custom dulu di sini dan hasilnya akan sesuai dengan apa yang diformat. Ya, untuk video ini cukup sekian pelajarannya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya.